Hari ini acara yang ditunggu-tunggu sudah hadir dan ada 3 teman kita yang akan men-sharing-kan, membagikan berkat bagi kita semuanya. Ya, kalau kita dengar kata temu itu kan berarti bertemu ya. Oh ya, ini. Bertemu, bisa lihat satu sama lain gitu ya. Kalau mau dibilang temu kangen bisa juga sih nantinya jadi temu kangen ya, karena kita nggak bisa bertemu setiap hari, kita paling komunikasi lewat grup WAG KBBS. Tapi ya memang kita mengadakan temu anggota KBBS ini menjadi satu forum ya. Diharapkan bisa menjadi satu forum untuk kita bisa saling bertemu sesama anggota KBBS, kita bisa tetap saling terhubung, itu yang terpenting, dan juga kita bisa terus membangun persekutuan dan saling sharing di antara para pecinta buku. Begitu sih, Nikos. Ya. Oke, nah dulu itu kalau nggak salah juga pernah ada acara, misalnya bukan temu ya, bertemu secara face to face kayak gini ya? Atau belum pernah? Sudah pernah pasti ya? Iya, bagi teman-teman peserta KBBS seperti Pak Marganda, Pak Hardi, lalu juga ada Ibu Mujiarti ya dan yang sebagainya gitu ya, sudah mengikuti perjalanan KBBS itu kita sudah bentuk sejak Mei 2021. Nah, sayangnya sejak kita membentuk ini dari bulan Mei 2021 yang lalu, baru 2 kali sebenarnya kita benar-benar ada semacam temu anggota gitu ya. Yang pertama itu dulu ada sharing buku online, waktu itu ada sekitar 5 peserta KBBS yang men-sharing-kan berkat yang mereka dapat dari buku yang mereka baca. Lalu yang kedua itu yang sharing buku online ini bulan Juni kalau saya nggak salah ya, atau Juli saya lupa gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya itu mulai bulan Desember, itu Desember 2021, di mana kita sama-sama memulai untuk membaca renungan buku janji waktu itu. Jadi baru 2 kali nih Nikos gitu, dan itu pun saya pikir ya masih belum bisa dikatakan kayak temu anggota gitu ya, karena masih kurang dapat gregetnya ya, Nikos. Oh gitu ya, oke. Nah ini tadi mention tentang greget dan sebagainya. Memang bedanya dengan yang dulu untuk yang sekarang ini apa sih bedanya dengan yang dulu gitu? Iya gitu. Saya mau cerita sedikit ya latar belakangnya dulu ya. Kalau tadi saya bilang kita dulu untuk yang buku lead ini kita bentuk KBBS ini kita bentuk ketika para peserta itu selesai mendiskusikan buku lead gitu ya. Nah, lalu peserta yang mengikuti diskusi buku ini gitu ya, masuk ke dalam grup Telegram ya, setelah mereka selesai mendiskusikan, yang bersedia itu masuk ke dalam grup Telegram, dan di dalam sana itu ya ada tim inti yang mengatur program-program acaranya. Kita sempat rapat dan sebagainya, tapi pada kenyataannya memang tim inti ini kurang berjalan baik, akhirnya harus kebanyakan dari Sabda yang harus mengatur, begitu sih Nikos. Kalau bedanya dengan yang sekarang ini ya untuk grupnya gitu. Itu sih. Ya, jadi emang kami berusaha ini gimana caranya supaya KBBS ini bisa tetap hidup, bisa tetap jalan gitu ya. Dan memang kami usahakan untuk bisa tetap membuat beberapa program, tapi emang sayangnya kurang berjalan baik karena emang dinamika dalam grup Telegram ini tuh nggak terlalu lancar, Nikos gitu. Yeah. Kenapa? Karena banyak ternyata para peserta ini yang akhirnya nggak mengakses Telegram. Jadi kita mau bikin acara apapun itu tuh selalu pasti ada tidak bisa semua ikut aktif itu ya, bahkan ada yang uninstall Telegramnya gitu loh Nikos ya. Dan dari Sabda pun sendiri memang agak kurang fokus untuk KBBS ini gitu Nikos. Nah ini setelah mulai mulai difokuskan ke KBBS juga gitu, setelah diatur oleh Sabda gitu, apakah ada perkembangan yang ke arah yang lebih baik dari KBBS sendiri, Bu? Iya, itu tadi ya seperti yang saya sudah katakan, kami berusaha gitu ya. Khususnya waktu itu ada Santi yang juga menolong untuk ikut ini ya, menghidupkan KBBS ya. Tapi perkembangannya kurang sesuai dengan yang kami harapkan. Kami juga
Sabda juga merasa, aduh ini gimana ya, ini ada grup KBBS, orang-orang yang sangat potensial, yang sangat suka membaca, bertemu, kalau misalnya gini terus, wah nanti kita bisa hilang gitu ya, hangat-hangatnya gitu, yang dulu waktu kita baru membentuk KBBS yang awal itu bisa hilang ini kalau kita bisa terus biarkan, dan akhirnya kami lakukan, Sabda lakukan evaluasi nih, Kos. Ya. Oke, ya. Itu juga yang jadi, ya mungkin juga jadi kerinduan kita juga semua sih. Kalau misalnya punya satu klub baca buku Kristen ya, jadi bisa saling sharing, saling berbagi berkat terkait bacaan atau buku apa yang bisa menjadi berkat bagi setiap kita gitu. Jadi ya salah satu kerinduannya itu sih. Jadi itu ya mengapa Sabda akhirnya juga mulai fokus ke situ juga, ke KBBS maksudnya. Oke. Iya. Nah, ini lalu gimana sampai akhirnya ada KBBS yang baru? Maksudnya bukan yang baru juga sih, maksudnya gimana ya? Sampai ada temu anggota ini gitu maksudnya. Kayak gimana tuh? Ya tadi kan saya udah bilang ya ada evaluasi. Nah, lalu program terakhir itu sebenarnya diadakan KBBS Telegram kemarin itu ada namanya program pemuritan dengan baca buku. Waktu itu kita mengundang teman-teman dari KBBS untuk bisa ikutan gitu. Tapi ternyata cuma dikit banget yang ikutan ya. Tapi tetap kita jalankan ya, itu jadi pemuritan dengan baca buku dari buku Experiencing God. Nah, waktu di akhir kegiatan selama 1 bulan kami mengadakan evaluasi. Kan kami share juga tentang KBBS ini nih mau diapain gini ya, uang yang ikut Experiencing God ini aja juga nggak banyak gitu, kita mau stop aja atau gimana. Tapi yang membuat hati gembira dan bersemangat adalah peserta Experiencing God itu sekitar ada 11 orang yang bertahan waktu itu ya, menyarankan supaya ayo tetap aja kita lanjutkan KBBS gitu ya, tetap aja lanjutkan KBBS, dan yang terpenting adalah kita tuh harus ada pertemuan yang rutin gitu supaya kita nggak hilang koneksi gitu sih, Nikos gitu ya. Dan akhirnya lalu kita share nih ke peserta KBBS Telegram ya, kegalauan kita, kerinduan kita gitu ya. Dan akhirnya kita juga menghubungi tim inti, waktu itu ada Pak Hartawan dan Pak Heri, dan kami sepakat ya udahlah kita tim inti kita bubarin aja. Lalu karena melihat animo di Telegram juga kurang bagus gitu ya, akhirnya kita sepakat ya udahlah kita pindah aja ke WAG karena peserta lebih familiar. Dan juga peserta yang di Telegram kan nggak pernah nambah nanti di kos ya, karena syaratnya adalah harus ikutan baca buku lit dulu gitu ya. Tapi yang sekarang kita mau nambah sebanyak mungkin para pecinta buku bisa ikutan dalam KBBS ini. Akhirnya siapapun bisa menjadi anggota WAG KBBS ya, nggak harus ikut diskusi lit, yang pasti syaratnya adalah cinta buku, orang-orang Kristen yang mencintai buku gitu. Dan satu usulan yang sangat penting dari para peserta dari Experiencing God, kita menentukan bahwa kita harus ada temu anggota rutin ya, harus ada kegiatan rutin. Ya harus rutin dan disiplin. Oke, rutin dan disiplin. Oke. Jadi akan jangan bolong-bolong. Ya, akan rutin setiap bulan ya ini ya. Rencananya akan rutin setiap bulan seperti itu, dan diadakan pertemuan tatap muka seperti ini ya. Iya. Ya. Itu makanya bagus, jangan sampai ada yang sembunyi. Kalau bisa on cam semua jadi ketemu gitu. Ya. Oke. Nah, terakhir nih tujuan dari temu anggota mungkin secara singkat aja, Mbak Evi. Ya, tujuannya supaya kita lebih bisa saling mengakrabkan, lalu kita rindu juga ada sharing seputar buku atau literasi setiap kali ada temu anggota, bisa juga diisi dengan seminar-seminar ya. Yang pasti acara temu anggota ini adalah acara dari kita untuk kita, nggak melulu semua harus yang pembicaranya atau yang penggagasnya itu harus dari Sabda atau petugasnya itu harus dari Sabda, nggak melulu gitu ya. Ini acara dari kita untuk kita dan oleh kita peserta KBBS itu tujuannya, dan juga adalah kita bisa fun dalam temu anggota ini gitu sih Nikas. Oke, thank you untuk Mbak Evi. Nah ini untuk Mbak Evi, ini tadi latar belakang dari diadakannya temu anggota dari Klub Baca Buku Sabda. Jadi harapannya tadi di awal kita sudah mulai dengan banyak sekali senyuman yang terpancar dari wajah para anggota. Ini ketika saya masuk juga, waduh, semuanya senyum semua, kayaknya nggak ada yang berbeban nih. Nah, jadi itu kesan-kesannya. Ya, oke.
Dan tentunya tidak mengurangi esensi ya, karena esensinya adalah tentang berbagi, sharing buku Kristen ya, maksudnya buku bacaan dari masing-masing anggota yang bukunya buku-buku Kristen gitu. Jadi Iya. kita bisa menjadikan klub ini beneran klub buku, bukan cuma klub temu gini aja gitu. Nah, ini acara kita adalah yang berikutnya adalah sharing seputar buku dari anggota KBBS. Jadi ada 3 anggota KBBS yang akan men-sharingkan apa yang didapat dari bahan yang mereka baca atau buku yang dibaca. Langsung saja urutannya. Yang pertama, Pak Hardi Wiono yang pertama akan membagikan membaca sebagai proses. Nah, ini topiknya yang akan dibagikan oleh Pak Hardi Wiono. Yang kedua, ada Pak Suratman Arifin akan membagikan resensi buku Siapakah Allah Itu. Berikutnya, Bu Lili Kurniati akan sharing buku Experiencing God. Ini juga kemarin buku yang dipakai untuk pemuritan baca buku. Oke, nah acara ini akan dipandu oleh Ibu Yulia, yang tadi juga kutu buku. Jadi acara berikutnya saya serahkan ke Bu Yulia. Silakan Bu Yulia. Iya, terima kasih banyak Nikos. Teman-teman senang deh liatin teman-teman semua bisa lebih mengenal. Kita sering hanya mengenal nama ya, tapi sekarang bisa mengenal sifat sedikit dari sifat teman-teman ya, senang. Hari ini kita acara yang ditunggu-tunggu sudah hadir dan ada 3 teman kita yang akan men-sharingkan, membagikan berkat bagi kita semuanya. Nah, saya akan ingatkan lagi kepada 3 narasumber yang akan membagikan berkat. Waktu yang diberikan adalah 3 menit untuk men-sharingkan. Bisa lebih dikit sih kalau memang perlu. Lalu teman-teman yang lain, yang lain bukan cuma mendengarkan, tapi juga harus meresponi. Nah, saya ingin teman-teman setelah mendengarkan berkat yang dibagikan oleh Pak Hardi, oleh Pak Suratman, dan juga oleh Ibu Lili, teman-teman boleh bertanya. Jadi mari kita simak baik-baik presentasi mereka, lalu teman-teman boleh bertanya. Nanti silakan bertanya langsung atau juga boleh menuliskan itu di live chat. Jadi sementara mendengarkan presentasi boleh saja Bapak Ibu menuliskan pertanyaan di live chat atau nanti tunggu setelah selesai boleh angkat tangan dan boleh menanyakan gitu ya. Waktu tanya jawabnya tidak banyak karena itu siapa cepat dia dapat gitu ya. Jadi teman-teman yang sudah langsung terpikir ada ada pertanyaan silahkan langsung ditulis atau nanti Bapak Ibu boleh langsung tunjukkan raise hand gitu ya untuk nanti saya akan bisa tahu siapa yang akan bertanya gitu. Cukup jelas ya. Jadi teman-teman jangan pasif ya. Tanya. Siapa saja boleh tanya. Minimal 1 pertanyaan kepada salah satu dari narasumber. Gitu. Oke, saya ingin panggil Pak Hardi. Silahkan Pak Hardi, sudah siap? Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya tidak ahli dalam perbukuan dan juga dalam pemikiran-pemikiran yang ditulis oleh para penulis buku, tetapi pokok-pokok yang saya sampaikan ini adalah semacam landasan teori dalam kita membaca. Ya, next. Membaca sebagai proses itu tentu kita memahami bahwa memang semua orang memiliki pemahaman bahwa membaca itu banyak manfaat. Ada banyak sekali website dan buku-buku yang teori-teori yang memaparkan secara beragam dan variatif mengenai hal itu, mengenai manfaat membaca buku. Oke, boleh lanjut. Nah, tapi yang perlu kita pahami, hakikat membaca pada dasarnya adalah tidak saja sebagai kemampuan teknis untuk mengeja dan memahami sebuah teks yang tersusun dari huruf yang menjadi kata atau kalimat, melainkan memahami makna atas teks itu. Karena masing-masing teks itu punya makna, gitu ya. Bahkan teks yang dimunculkan oleh para penulis itu punya konteks. Jadi ada teks, ada konteks. Nah, memahami sendiri sama dengan berpikir. Nah, kalau kita mungkin pernah ingat kata-kata cogito ergo sum, kata René Descartes, ya. Dia seorang filsuf dari
dari Perancis kalau tidak salah. Dia yang pernah menemukan buku risalah tentang diskursus dan metode. Dan dari pemikiran itu, dalam pemikiran dia seorang filsuf yang dalam pemikirannya menggunakan metode keraguan-raguan. Nah, dari keraguan-raguan itulah dia memikirkan sesuatu. Dan dia sampai punya statement cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Jadi keberadaan seseorang itu ditentukan dari bagaimana dia berpikir. Dan berpikir itu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan atau teks. Nah, maka dalam perkembangan kemudian orang berpikir selain menuangkan dalam teks itu mereka menulis. Nah, menulis ini sebagai bentuk keberadaannya. Ada yang orang mengatakan menulis itu sebuah sejarah. Jadi kita mengenal baca tulis itu dikenal sebagai bangsa bersejarah atau mengenal sejarah. Karena dunia sejarah diketahui lewat tulisan. Kalau kita pernah ingat ya pelajaran sejarah gitu ya. Ada situasi prasejarah dan zaman sejarah. Nah, zaman sejarah ditentukan oleh tulisan-tulisan para penulis. Baik tulisan di gua-gua, tulisan di batu, tulisan di monumen-monumen atau di situs-situs gitu ya. Dan untuk eksis orang menulis, maka aku menulis, maka aku ada. Jadi aku menulis, maka aku menyejarah. Oke, lanjut. Dalam tataran tertentu, membaca berarti mendialogkan, mempertemukan antara pemikiran penulis dan pemikiran pembaca. Kita masih ingat waktu kita mau diskusi buku lit, kita sungguh diberkati oleh buku itu, ya. Sehingga saya juga ingat filsuf dari Jerman, ya, Joseph Friedrich Hegel, gitu ya. Dia mengemukakan antara tesis, antitesis, dan sintesis. Bisa jadi tidak semua isi buku kita setujui, maka kita ada antitesis. Bisa jadi isi buku ada yang kita setujui dan cocok dengan pemikiran kita atau pandangan kita. Itulah namanya sintesis. Jadi kita kadang-kadang mensintesiskan, mempertemukan, menjumpakan, mendialektikakan antara apa yang kita pahami dengan apa yang ditulis oleh para penulis buku. Dan pada kenyataannya membaca merupakan proses pendidikan dan pengajaran. Nah, kita sejak kecil diajari membaca itu sebagai salah satu cara mengajar, ya, dari mengenal huruf, mengenal angka, mengenal ABCD dan seterusnya sampai akhirnya kita bisa membaca. Dan oleh Paulo Freire, membaca itu termasuk salah satu alat penyadaran dan alat pembebasan. Makanya filosofi pendidikan Paulo Freire adalah pendidikan sebagai pembebasan dan penyadaran. Bandingkan juga dengan Ki Hajar Dewantara ketika dia memikirkan pendidikan untuk wong cilik di Indonesia, di Yogyakarta khususnya dan di Jawa, dengan pendidikan taman siswa, dia ingin mengembangkan pendidikan untuk kalangan biasa atau sikromo, gitu ya. Sikromo itu sebutan untuk masyarakat biasa, karena zamannya Pak Ki Hajar Dewantara ini yang bisa sekolah adalah hanya bangsawan dan ningrat. Begitu juga dengan pemikiran Kartini, kalau kita membaca Habis Gelap Terbitlah Terang yang baru saja kita rayakan, kita peringati, ide-ide, gagasan, keinginan Kartini adalah memajukan perempuan Jawa. Dia kagum dengan orang-orang di Eropa yang para perempuannya mandiri, bisa membaca, bisa sekolah, punya kebebasan itu. Nah, jadi membaca itu pada dasarnya adalah proses pendidikan dan pengajaran. Oke, next. Dari kenyataan perkembangan zaman sekarang mendorong kita untuk berubah. Zaman berubah, revolusi berubah. Nah, kita masuk revolusi industri 4.0 gitu ya. Sehingga bentuk-bentuk membaca buku berubah juga. Kalau dulu ada buku tulis, buku cetak gitu ya. Kalau mungkin zaman bapak saya mengenal Sabak waktu SR gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang
lebih senior dari saya pernah ngalami sekolah pakai sabak gitu ya. Yang istilah kerennya tablet. Itu zaman Mesir juga begitu, tablet sebenarnya itu ya. Tapi orang Jawa menyebutnya sabak. Sampai sekarang berubah menjadi internet, e-book, media sosial, dan makanya disebut kita sebagai manusia homo digitalis. Nah, bandingkan juga dengan Budi Hardiman yang menulis buku Aku Klik Maka Aku Ada. Jadi eksistensi seseorang itu ditentukan dari dia mengklik sesuatu di dunia digital, ya. Lebih-lebih di dunia maya dan seterusnya, gitu ya. Kita saat ini masuk di dunia digital, ya. Kita menjadi homo digitalis. Oke, lanjut. Membaca membutuhkan kesadaran dan kemauan, meskipun kadang perlu dipaksa sesuai dengan konteksnya, minimal pengalaman saya sendiri, ya. Saya tuh oleh keadaan dipaksa dalam tanda petik untuk membaca, karena saya setidaknya pengen tahu landasan teori apa yang harus saya pakai untuk bekerja dan melayani. Ya. Saya butuh pengetahuan, saya butuh sesuatu yang berdaya guna yang bisa dipakai untuk tugas-tugas kerja saya. Walaupun kadang-kadang kurang waktu untuk membaca, lagi pula kadang-kadang membaca itu melelahkan, apalagi ada buku-buku yang sulit dipahami secara logika saya gitu ya. Kadang-kadang saya juga heran, banyak penulis-penulis buku yang sangat hebat sekali, menulis buku sampai 1000 halaman, sampai 7000 halaman, sampai ratusan halaman seorang diri gitu ya. Lalu ketika saya kuliah dulu dengan teman-teman saya, orang kayak gitu tuh makanannya apa ya? Kok bisa nulis buku sampai ribuan gitu ya. Hebat sekali pemikirannya, dan itu tentu butuh proses yang sangat panjang. Apalagi untuk membaca. Membaca juga butuh waktu untuk memahami apa yang ditulis oleh para penulis. Namun bagi saya membaca harus dilakukan, ibarat seperti menginstal atau mengupdate pikiran ya, dengan software baru gitu ya. Seperti komputer itu perlu diinstal oleh sistem, oleh program baru supaya bisa digunakan. Karena sistem komputer itu hanya bisa digunakan jika ada perangkat kerasnya, ada softwarenya, ada programnya, ada aplikasinya. Begitu juga dengan handphone. Handphone kita kadang-kadang butuh diupdate supaya sesuai dengan perkembangan terkini. Oke, next. Nah, saya mengambil di samping membaca itu ada manfaatnya, ada tujuannya. Maka Dwi Cahyadi Wibowo dalam sebuah blog dia mengatakan membaca itu ada fungsinya, yaitu fungsi intelektual, di mana kita belajar membaca, membuat karya tulis dan seterusnya. Dan juga bisa berfungsi untuk memacu kreativitas. Karena dari buku orang bisa mengerti, mendorong untuk menggerakkan, untuk berkarya, ya, dengan tambahan wawasan dan pemilihan kosakata yang baru, gitu ya. Dan membaca itu juga berfungsi sebagai kegiatan praktis, ya, meningkatkan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kita membaca buku pertanian, ada keterampilan praktis bagaimana bertani. Kalau keahlian fotografi, kita punya keterampilan referensi buku-buku tentang teknik memfoto dan seterusnya. Nah, ada juga fungsi religius. Ya, tentu ini buku-buku yang sejenis, ya, buku-buku yang memperdalam iman, buku-buku keagamaan, buku-buku teologi, buku-buku yang memperluas budi pekerti dan akhirnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Termasuk buku-buku panduan rohani, buku-buku refleksi rohani, renungan-renungan, termasuk buku-buku religius kalau menurut saya. Ada juga fungsi informatif, dan kita mendapat informasi yang baru dari buku, dari bacaan, dari sumber-sumber internet atau e-book dan seterusnya. Ada juga buku yang membaca berfungsi sebagai rekreasi. Membaca tidak hanya untuk memikir sesuatu yang berat, tapi bisa juga berfungsi sebagai alat untuk menghibur hati, ya, istilahnya tamasya, keasikan, ya, untuk bersenang-senang, untuk lucu-lucuan. Ada buku-buku yang memang segmen-segmen untuk itu ada, ya, buku untuk yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, yang tampaknya tidak penting, tapi laris di pasaran, gitu ya. Walaupun tidak semua orang beli, tapi ada juga buku-buku yang sifatnya rekreasi.
buku-buku panduan sederhana yang menarik. Ada juga membaca berfungsi sebagai fungsi sosial. Artinya apa? Membaca secara lisan dengan nyaring juga dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan sikap supaya seseorang berbuat sesuatu. Jadi membaca untuk mengarahkan kepada alat, tidak saja sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai cara untuk berrelasi dengan orang lain. Dan yang kedelapan, fungsi membaca untuk membunuh sepi. Ya, kata membunuh ini saya huruf miring saya yang mengatur, membuatnya supaya sebagai tanda bahwa memburu sepi bukan berarti kita kejahatan gitu ya, tidak, tapi memburu sepi itu menghilangkan kejenuhan, menghilangkan sesuatu yang kosong, mengisi waktu luang dan seterusnya. Mungkin kita bisa membaca buku-buku ringan kayak majalah, koran-koran dan seterusnya. Itu termasuk membunuh sepi. Jadi pada akhirnya muara dari membaca itu adalah adanya perubahan konsep berpikir dengan wawasan atau ide, dan pada intinya dengan membaca kita berperilaku atau bertindak sesuai dengan apa yang kita yakini benar. Nah, saya mengutip buku ini contoh saja, berpikir dan bertindak alkitabiah, berpikir dan bertindak sainsis, itu berarti dari kacamata sains. Kalau berpikir dan bertindak secara filosofis itu berarti lebih ke pendekatan filosofi. Oke, lanjutnya. Nah, ini tip memilih buku. Jadi kita bisa memilih buku yang sesuai dengan yang kita suka, sesuai kebutuhan, sesuai minat, dan yang terakhir yang paling penting adalah sesuai dengan konteks panggilan atau profesi kita. Jadi ada buku-buku yang memang ditentukan oleh segmen profesi tertentu. Ada buku-buku teologi, ya berarti memang segmen untuk para calon pendeta, para pengurus gereja, dan para pegiat di pelayanan gereja. Memang tidak semua buku cocok dan sesuai dengan kebutuhan kita. Karena itu kita memang harus seleksi, memilih sesuai dengan kebutuhan mana yang tepat untuk kita. Kalau masih ada slide lagi, boleh ditampilkan. Nah, ini mantan Presiden India, almarhum Abdul Kalam, pernah mengatakan begini dalam kutipannya, satu buku lebih baik daripada 100 teman biasa. Walaupun mungkin saya tidak setuju juga, tapi setidaknya ada sedikit benarnya juga. Satu teman baik bagaikan 100 tumpuan buku di perpustakaan. Ya, ini kalau temannya teman baik, kalau temannya tidak baik ya mungkin tidak jadi 100 perpustakaan gitu ya. Tapi ini sangat menarik karena beliau sendiri memang suka membaca dan menulis buku. Nah, itu kira-kira apa yang saya sampaikan, bahwa membaca itu sebagai proses tahapan dari mengetahui, tidak mengetahui, lalu mengetahui, dan akhirnya mendialogkan pengetahuan, dan pada ujung-ujungnya adalah mempraktekkan apa yang kita ketahui. Itu semoga memberkati Bapak Ibu. Dan untuk berikutnya saya ingin Pak Suratman mempersiapkan diri dan Saudara Odi untuk menyiapkan share slide-nya. Ya, Pak Suratman, apakah sudah siap? Ya, sudah ya. Bu. Oke, silakan Pak. Sebisa mungkin 3 menit ya Pak ya? Ya, saya usahakan sesingkat mungkin. Oke, silakan Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saya Suratman. Saya hendak membagikan dari buku yang saya baca, Siapakah Allah Itu? Ya, ini mengenai dari mana bukunya? Silakan slide berikutnya. Ini merupakan terjemahan dari buku Who is God yang ditulis oleh Richard Bauckham, yang diterjemahkan literatur perkantas. Tebal bukunya tidak terlalu tebal, hanya 144 halaman. Kemudian sekilas tentang penulis, dia adalah seorang profesor studi perjanjian baru, ya, saat ini sudah emeritus, dan juga ada beberapa karya bukunya. Nah, alasan saya membaca buku ini, terus terang ini sebagai tindak lanjut pribadi setelah bersama-sama belajar dari buku Experiencing God itu yang diselenggarakan ke BBS. Ya, saya penasaran. Saya terberkati dari pemuritan dari buku yang kita dibicarakan bersama, khususnya mengenai nama-nama Allah. Nah, kebetulan saya ketika membaca
promosinya. Nah, judulnya menarik buat saya, jadi saya membeli buku itu, dan kemudian setelah saya buka, pendahuluan buku itu juga sangat menarik, karena dia menyatakan buku ini ketika hendak menjelaskan siapakah Allah itu, dia berpusat atau bertitik tolak dari Alkitab. Nah, itulah yang menyebabkan saya tertarik. Penulis mengatakan, kita bisa menjawab pertanyaan siapakah Allah itu hanya dengan melihat penyataan Allah tentang dirinya sendiri. Dalam hal ini, semua penyataan yang ada di dalam Alkitab. Begitu yang dinyatakan penulis, itu yang menyebabkan saya tertarik membaca buku ini. Berikutnya. Nah, kemudian penulis juga menjelaskan lebih lanjut, pendekatan yang diambil oleh penulis dalam buku ini adalah memandang Alkitab secara keseluruhan sebagai buku kanonik. Nah, penulis ingin memperlihatkan apa yang ada di dalam Alkitab terkait identitas Allah itu konsisten, baik dalam maupun sekitar dua perjanjian di PL dan PB. Nah, harapan penulis, buku ini membantu pembaca mengenal Allah dengan lebih baik sehingga dapat mengasihinya lebih dalam lagi. Itu alasan yang saya memilih buku ini. Nah, isi buku ini memang penulis mengatakan ada banyak momen kunci penyataan Allah dalam Alkitab. Namun dalam buku ini hanya merefleksikan sebagian, dan yang dipilih adalah yang paling signifikan. Hanya 4 saja, yaitu yang pertama kisah tentang mimpi Yakub di Betel. Kemudian ya isi bukunya mimpi Yakub di Betel itu mengenai sifat Allah yang menyertai, penyertaan Allah. Kemudian penyataan yang kedua, penyataan kepada Musa di semak duri yang menyala, yaitu mengenai nama Allah. Yang ketiga, penyataan kepada Musa di Gunung Sinai, itu mengenai karakter ilahi. Nah, di bab 3 ini menjelaskan mengenai sering kesalahpahaman orang memahami Allah di PL dan di PB. Orang berpikir di PL Allah yang begitu tidak ada kasih, tetapi di PB begitu kasih. Nah, itu akan dikupas di bab ketiga. Kemudian yang terakhir yang dijelaskan dalam buku ini adalah 3 momen kunci penyataan yang terdapat dalam Injil Markus. Itu yang pertama, kisah tentang ketika Tuhan Yesus dibaptiskan, dibaptis, ada suara dari langit yang menyatakan inilah anakku yang kekasih. Dan yang kedua itu mengenai transfigurasi. Dan yang ketiga mengenai penyataan bahwa Yesus anak Allah dari kepala prajurit ketika Tuhan Yesus mati. Itu isi bukunya. Nah, saya hanya ingin mengulas satu bab saja karena mengingat waktu. Nah, ini yang menarik bagi saya. Penulis menjelaskan ketika mimpi Yakub di Betel yang di bab 1 menyatakan penyataan kehadiran Allah yang menyertai. Nah, di sana dikatakan di dalam kitab Kejadian 28 ayat 11-13 dikatakan, berdirilah Tuhan di sampingnya. Nah, kemudian jadi Tuhan berdiri di samping Yakub, penulis menjelaskan bahwa Yakub tidak perlu susah-susah naik tangga untuk bertemu Allah di puncak sana. Komunikasi Allah dengan Yakub tidak perlu dilakukan dengan perantaraan malaikat-malaikat, tapi Tuhan sendiri yang datang. Nah, arti yang lebih luas lagi, penulis ingin menyatakan Allah itu dapat dijumpai bukan hanya di surga, tetapi juga di tempat ia tidur, maksudnya di tempat Yakub. Berikut. Nah, ini ada beberapa yang menjelaskan bahwa di sana dikatakan di Kejadian 28 tadi, waktu Yakub bermimpi, dikatakan sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Nah, itu terbukti di kisah-kisah berikutnya, Kejadian 31 itu ayat 3,
mengenai setelah Yakub selesai akan pulang dari rumah Laban, Allah juga menyatakan menyertai. Kemudian Kejadian 35 ayat 3, demikian juga ketika Yakub akhirnya mendirikan mezbah di Betel itu ya. Kemudian nah ternyata setelah itu Yakub tidak berhenti di situ. Kejadian 46 ayat 4 itu mengisahkan tentang Yakub yang harus pergi ke Mesir karena ada kelaparan, tetapi Tuhan menampakkan diri kepada Yakub dan mengatakan dia juga akan menyertai Yakub. Jadi Yakub ketika pergi sana Tuhan memberikan pernyataan. Dan terakhir di Kejadian 48 ayat 15 menceritakan mengenai ketika Yakub memberkati anak-anaknya dan ketika memberkati anak Yusuf, dia menyatakan dan mengakui bahwa Tuhan adalah gembala dia yang menyertai dia. Nah, terus penulis mengkaitkan dengan Mazmur 23, Mazmur 149 sampai ke Yesaya dan sampai ke Matius 1 ayat 23. Nah, terakhir penulis juga menjelaskan dari Yohanes 1 ayat 14 bahwa Allah yang menyertai itu telah menjadi manusia dan mau diam di antara kita. Berikut. Nah, jadi menurut saya, penulis dalam pembahasannya selalu kembali kepada Alkitab dan menunjukkan bahwa Alkitab dalam PL dan bahwa Allah dalam PL dan PB adalah Allah yang tetap sama. Demikian juga PL dan PB merupakan satu kanon yang utuh. Demikian Bu Yulia, terima kasih atas kesempatannya. Oke, sekarang giliran Ibu Lili. Apakah Ibu Lili akan memecahkan rekor? Berapa lama akan memberikan presentasinya? Silakan Ibu Lili. Oke, Odi silakan share screen. Ya, mari Ibu Lili. Baik, terima kasih Bu Yulia. Mungkin saya juga akan cepat karena slide-nya juga cuma sedikit. Oke. Kalau tadi Pak Pak Samuel adalah resensi, kalau saya bukan mau menyampaikan resensi buku Experience God, tapi saya sharing berkat apa yang saya dapatkan. Teman-teman di sini saya lihat banyak yang sudah ikut juga. Jadi ini lebih berupa rangkuman ya, rangkuman dari berkat yang saya dapatkan. Next. Ini bukunya. Terima kasih sudah ada 2 versi ya. Oke, next. Nah, sebetulnya udah kenal ya, tapi saya inikan dulu karena ada hubungannya. Saya Lili Kurniati, saya 55 tahun, jadi udah cukup tua. Saya tinggal di Bekasi, gerejanya gereja mainstream yang mungkin untuk sebagian orang kurang, apa ya Pak Bobi bilang ya, kurang berkat atau kurang ini. Itu GKI, Agus Salim. Hobi saya baca buku, juga nonton film yang bisa terdistrak untuk baca dan merajut. Next. Nah, di buku Experience God ini ada 26 bab. Sebetulnya yang dibahas adalah 7 realitas mengalami Tuhan. Yang pertama, Tuhan sedang terus bekerja sehingga sekarang. Tuhan sendiri yang mengejar relasi dengan kita. Tuhan mengundang kita terlibat dalam pekerjaannya. Tuhan berbicara. Kelima, krisis kepercayaan, penyesuaian dan taat dan mengalami Tuhan. Dan setelah membaca buku ini, saya menyadari bahwa dari nomor 1 sampai 4 itu adalah berbicara tentang relasi. Jadi dari 26 bab, seluruhnya walaupun tidak membahas spesifik tentang relasi, semua berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan. Ini yang sungguh-sungguh berkat yang benar-benar saya dapatkan dari membaca buku ini, ditambah lagi dengan diskusi yang sebulan penuh itu. Next. Nah, bagaimana sebetulnya relasi saya dengan Tuhan? Ini saya bagikan apa yang sebelum membaca buku EG, saya mengatakan saya punya relasi dengan Tuhan, sama seperti orang Kristen pada umumnya. Saya berdoa, saya bersaat teduh, saya melayani Tuhan di gereja, tetapi setelah membaca buku EG, saya menyadari bahwa hubungan saya dengan Tuhan adalah saya seperti anak kecil yang manja. Betul, saya menganggap Tuhan itu adalah Bapa. Jadi saya menginikan Tuhan itu adalah papa saya. Nah, mungkin karena hubungan saya dengan orang tua adalah terbatas sampai saya
SMA kelas 1 pada saat papa saya meninggal. Jadi saya dengan Tuhan itu berbicara lebih banyak searah. Lebih banyak saya bicara. Saya ingat, oh ya waktu saya kecil kalau papa saya pulang tuh saya ngomong terus. Jadi papa saya yang dengerin. Jadi itulah yang saya sadari bahwa sampai saat ini hubungan saya dengan Tuhan, bukan saya tidak mendengar Tuhan, tapi saya memonopoli pembicaraan. Saya berbicara terus kayak anak kecil yang ngomong terus. Lalu saat teduh juga terburu-buru, dan saya membaca Alkitab, bukan mempelajari Alkitab. Nah, setelah saya membaca buku EG ini, saya berusaha memperbaiki relasi saya dengan Tuhan, yaitu dengan menyediakan waktu khusus. Jadi lebih awal, saya ingat di sharing itu juga ada yang tadinya jam 7, oke kita bangun jam 5 pagi, jadi nggak terdistrak, oh harus nyiapkan anak, sebenarnya. Yang kedua, saya berusaha hubungan saya menjadi dua arah, saya lebih banyak diam. Diam, duduk tenang, Tuhan mau berbicara dengan saya, apa Tuhan mau berbicara dengan saya hari ini, siang ini, atau bahkan nanti sebelum tidur, Tuhan mau berbicara apa untuk pada saya. Yang terakhir adalah saya bukan lagi membaca Alkitab, tapi saya mempelajari Alkitab. Dan ini sangat terbantu dengan kelas-kelas di Sabda dan juga Badeno. Jadi saat ini saya bisa mengatakan, saya bukan lagi membaca Alkitab, tapi saya mempelajari Alkitab. Next. Nah, ini rasanya yang terakhir ya. Nah, dari relasi itu saya menyadari bahwa sebetulnya walaupun saya banyak berbicara, Tuhan selalu berbicara. Di buku EG dikatakan Tuhan berbicara itu melalui 1 Alkitab, doa, 3 situasi, dan gereja. Nah ini semua saya alami. Tanpa saya sadari sebelumnya bahwa sebetulnya saya alami. Yang situasi ini juga termasuk ketika Tuhan berbicara, dan kita menyadari lewat hati nurani kita. Ketika kita merasa, oh kita mesti melakukan sesuatu, ternyata itu Tuhan yang berbicara. Nah, ini saya kasih highlight kuning, ketika Tuhan berbicara, kita tahu itu adalah Tuhan. Sebelumnya saya tidak sadar kalau itu Tuhan adalah karena relasi saya searah. Begitu relasi saya menjadi dua arah, saya langsung tahu. Atau saya menyadari, oh tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ketika saya menjawab sesuatu, sebetulnya itu suara Tuhan, cuman buat saya itu refleks gitu loh. Kayak saya bilangnya hidup saya mengalir aja, kayaknya Tuhan udah atur gitu. Kayak saya kayak boneka, Tuhan atur, saya jalan aja gitu. Nah itu. Tapi di buku ini juga saya berusaha memperbaiki hubungan saya. Jadi saya sadar sekarang ketika Tuhan berbicara, kita tahu pasti itu Tuhan. Kita tahu apa yang dikatakan Tuhan, dan kita tahu apa yang harus dilakukan untuk menanggapinya. Kadang karena Tuhan sendiri yang mengejar relasi dengan kita, itu yang saya betul-betul sangat diberkati, bahwa walaupun kadang-kadang saya seperti anak kecil, tapi Tuhan terus-menerus mengejar relasi. Rasanya itu juga yang membuat Tuhan membuat saya membaca buku EG dan ikut klub diskusi di PBB ini. Saya rasa itu, saya harapkan dengan sharing ini, mungkin teman-teman yang belum membaca buku EG, segeralah membaca, dan saya rasa pasti luar biasa berkatnya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu semua yang sudah sharing hari ini, dan kita semua pastinya akan diberkati ya. Dan seperti yang dibilang Nikos tadi ya, jadi saat ini untuk KBBS sendiri ada di bawah divisi live, dan teman-teman live yang akan mengkoordinir, tapi seperti yang dibilang juga di awal tadi, bahwa ini bukan acara dari Sabda sendiri, dari ini dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Jadi nanti tetap untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya tetap diharapkan partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk memeriahkan acara ini, dan juga tentunya bisa belajar sesuatu dari sharing buku ataupun terkait literasi yang kita lakukan gitu ya. Jadi mengingatkan bahwa saya sekali lagi ingatkan ya, bahwa visi KBBS untuk PTM ini khususnya itu menciptakan sebuah komunitas Kristen yang cinta buku dan rindu berbagi untuk menjadi berkat. Nah, maka dari itu mari kita terus bangun ya komunitas atau klub ini supaya bisa berjalan, dan harapannya bisa menjadi berkat dan bisa kita bagikan juga ke sekitar kita, khususnya di komunitas kita yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk temu anggota ini akan berlangsung bukan kali ini saja, seperti yang dibilang Ibu Evi tadi, nanti akhir bulan, setiap bulan akan berlangsung. Dan untuk Mei nanti, karena ini akhir April tanggal 27 berlangsung, nanti untuk Mei akan berlangsung tanggal 25 Mei. Nanti
Kak Odi bisa share screen ya untuk brosurnya. Jadi berlangsung tanggal 25 Mei di jam yang sama. Dan nanti juga akan kami umumkan untuk kedepannya nanti untuk brosurnya supaya bisa juga diajak untuk rekan-rekan yang lain untuk bergabung. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk forum ini juga saya mau menawarkan kembali untuk siapa kira-kira yang akan bersedia untuk sharing di bulan selanjutnya ya. Kalau hari ini ada Pak Hardi, ada Pak Suratman dan juga Ibu Lili. Nah, apakah dari Bapak Ibu yang bersedia bisa langsung acungkan tangannya atau bisa ditulis di live chat? Siapa yang kira-kira bersedia untuk sharing di bulan Mei nanti? Nanti sharingnya bisa terkait tips seputar manfaat belajar buku, membaca buku, tentang literasi, ataupun sharing resensi buku, ataupun sharing tentang buku yang dibagikan, atau buku yang sudah pernah dibaca. Nah, untuk bulan Mei nanti silahkan kalau teman-teman yang sudah ada di sini bisa tuliskan namanya ya, yang keburu nanti didahului oleh teman yang lain. Jadi siapa yang akan sharing bulan Mei nanti silakan dituliskan namanya. Sembari itu nanti kami juga tetap dari Sabda akan menolong untuk mengorientasi khususnya untuk kelengkapan apa yang diperlukan, bahkan panduan yang bisa dipakai untuk memberikan sharingnya nanti akan kami pandu dari Sabda gitu ya. Apakah udah ada teman-teman yang bersedia di sini yang akan sharing untuk bulan Mei nanti? Oke, nih Kak Santi sudah mengusulkan. Ya, nanti Kak Santi akan sharing buku untuk bulan Mei. Ada yang lain? Jadi kita catat dulu ya nama Kak Santi ya. Terima kasih loh Kak San. Ada yang lain lagi yang ingin menawarkan atau memberikan diri untuk bisa sharing di acara KBBS untuk bulan Mei mendatang? Ya, sudah ada satu orang yang akan sharing. Ya, menyusul yang lain dong. Nah, Ya, itu Bu, Pak saya Samuel. juga. Ya. Iya. Tanggal 25 kan? 25. Iya, Pak. Tanggal 25 Catat, Pak, Mei. catat. Iya. Ya, satu lagi. Apakah ada yang bersedia? Ya, saya boleh, Kak Roma. Yeay. Makasih, Bu. Bu Riana ya? Ya. Oke, jadi sudah ada 3 orang, Kak Santi, Bapak Samuel, dan juga Ibu Riana. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk ya kerinduannya untuk membagikan atau sharing di acara KBBS Mei mendatang. Ya, teman-teman, saya sampaikan sekali lagi ya bahwa salah satu kita punya WA group gitu ya KBBS yang akan terus dipakai untuk sebagai sarana informasi, terutama untuk acara Sabda khususnya untuk yang KBBS ini temu anggota ini. Jadi WA ini akan terus ada, tapi grup juga bisa dipakai loh Bapak Ibu untuk diskusi atau berbagi info mengenai buku atau event yang berhubungan dengan literasi. Jadi tetap masih bisa dipakai, bukan hanya sekedar mungkin sarana informasi gitu. Tapi memang bisa dipakai untuk sharing tapi tidak harus. Jadi supaya kita bisa juga mengaktifkan grup yang ada ini gitu ya.